Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya baru pulang dari minum kopi dari warung kopi, warkop. Insyaallah, saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang baik ini saya sedikit akan bercerita tentang Kabupaten Jeneponto. Ya. Karena Jeneponto adalah kampung halaman saya. Di sanalah, di Jeneponto, saya dilahirkan. Makanya saya harus sampaikan kepada kita semua, supaya kita juga, mungkin ada di antara kita yang belum tahu walaupun sedikit tentang Jeneponto. Jeneponto itu adalah berdiri atau lahir, ya, itu pada tahun 1954 kalau tidak salah, pada bulan Juli. Luasnya Jeneponto itu sekitar 750 kurang lebih, itu luas perseginya. Penduduk wallahu alam kalau sekarang, itu pada tahun 2020 kalau tidak salah tercatat 415.000 jiwa, kurang lebih 415.000 jiwa. Kalau kita artikan, ini yang saya tahu, yang saya tahu saja, Jenep itu kalau dibaca Jeneponto, ya. Tapi biasa kalau kita lihat di tulisan-tulisan itu tidak ada koma atas itu yang Jene. Biasanya Jeneponto, langsung saja Jeneponto. Nah, maka caranya kita baca itu Jeneponto. Wallahu alam, saya belum paham arti betul daripada Jeneponto. Apakah mungkin ada arti asli dari sana sesungguhnya? Tapi kalau kita artikan secara bahasa itu Jeneponto itu ada dua kata, terdiri dari dua kata. Jene artinya air, ponto itu artinya gelang. Itu kalau segi bahasa yang saya ketahui. Ya, jadi mungkin ya, Jeneponto itu adalah mungkin kalau kita artikan secara umum itu pergelangan air atau pusat air, ya. Itu kan biasa itu kalau ada mata air, ya, biasanya dia bundar, keluar bundar. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya, tapi wallahu a'lam, mungkin di sana di di kebudayaan Jeneponto mungkin punya arti dan makna tersendiri yang kita belum ketahui. Tapi secara bahasa yang saya tahu itulah Jeneponto. Jene artinya air, ponto artinya gelang atau bundaran, ya. Itu. Jadi mungkin kalau kita artikan secara sekilas, secara umum, ya itu artinya
bundaran air, atau bisa juga kita sebutkan pusat air, ya, pergelangan air, ya. Menurut yang saya dengar-dengar selama ini, bahwa Jeneponto ini adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, di provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak ada gereja berdiri di sana. Itu menurut yang saya dengar-dengar selama ini. Tidak tahulah kalau sekarang-sekarang ini apakah sudah ada yang berdiri, tapi yang saya ketahui belum ada. Jadi di Jeneponto itu tidak ada gereja yang berdiri. Ya, alasannya wallahu a'lam. Ya, alasannya wallahu a'lam. Jeneponto itu dikenal sebagai tempat banyak diproduksi garam. Nah, biasa juga memang kalau kita jalan-jalan di area Jeneponto itu, terutama di bagian-bagian dekat kota itu, ibu kotanya itu, karena ibu kotanya Jeneponto itu adalah Desa Bontosunggu, ya, Desa Bontosunggu. Itu kalau kita ke jalan menuju Takalar itu, yang saya biasa kalau lewat itu, kalau tidak salah di bagian Boyong, ya sekitaran situlah. Itu banyak sekali garam diproduksi. Di pinggir-pinggir jalan itu ada rumah-rumahnya itu. Ya, ada gardu-gardunya itu biasa full garam. Nah, makanya Jeneponto dikenal sebagai pembuat garam terbesar, terbanyak di Sulawesi Selatan. Jeneponto juga dikenal sebagai pemelihara kuda. Hampir seluruh pelosok Jeneponto itu tidak ada kampung yang kita tidak menemukan kuda di dalamnya. Ya, pasti kalau kita kecuali di kota, wallahu a'lam, ya. Karena di kota itu kalau saya lihat itu, ya, orang tidak memelihara. Saya lihat. Tapi mungkin ada juga yang memelihara, namun ditempatkan di pinggir-pinggir kota begitu. Tapi hampir di seluruh pelosoknya Jeneponto itu pasti ada kudanya. Ya, makanya Jeneponto dikenal bahwa kampung kuda. Ya, kampung kuda. Bahkan memang di Jeneponto itu ada patung kuda. Ya, patung kuda. Dan di Jeneponto itu kalau ada acara-acara pengantin, ya pastinya biasanya yang dipotong itu adalah kuda. Berbeda di daerah-daerah lain seperti di Bugis misalnya, ya, ada yang kebanyakan mayoritas orang potong sapi. Ya, namun ada juga di beberapa daerah di daerah Bugis, ya, yang juga makan kuda, potong kuda kalau ada acaranya. Bahkan ada di Bone itu. Di Bone itu punya apa istilahnya itu? Setiap berapa tahun itu banyak kuda yang dipotong. Ya, acara adat, ya, adatnya, ya, pesta adat, ya. Kalau di Bone itu ada kampung di Bone itu, kalau pesta adat itu banyak sekali kuda dipotong. Tapi saya belum pernah menyaksikan, hanya diceritakan oleh orang-orang Bone. Makanya ketika saya bertemu dengan sahabat saya, teman saya yang orang Bone, dia berkata, kok kan suka sekali makan kuda. Ya, kalau mau makan kuda datang saja di Bone pada saat pesta adat. Pasti puas ki makan kuda. Bahkan bukan cuma puas, pasti capek ki makan kuda. Najinna ki, ya. Istilahnya bahasa Bugisnya itu najinna ki. Ya. Itulah sedikit cerita tentang Jeneponto, teman-teman sekalian.
Namun banyak cerita-cerita tentang Jene Ponto yang saya belum bisa ceritakan kepada teman-teman tanpa tanpa saya cari tahu kebenarannya dulu. Ya, jangan sampai saya bercerita itu cerita tidak benar. Ya, karena selama ini Jene Ponto juga dikenal sebagai kampung Texas begitu. Tapi wallahu alam, bagi saya orang Jene Ponto hidup di sana itu orangnya baik-baik, ya bagus-bagus semua. Walaupun mungkin ada yang baru datang di Ponto itu, kalau dia orang pertama dengar itu orang Ponto itu suaranya ribut kalau bicara, yang ngegas istilahnya. Tapi sebenarnya tidak, karena memang karakternya orang Ponto begitu. Dia kalau berbicara apa namanya, ya lantang jelas. Ya, itu makanya kenapa kalau orang baru dengar itu orang jadi Ponto bicara, kenapa mini, kenapa mini, bisa cakap pelan-pelan suaranya. Nah, dan memang karakternya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, dan itu pun ada juga yang kalau berbicara tidak ngegas, mungkin yang sudah apa namanya, yang sudah mempelajari keadaan sehingga belajar untuk bicaranya itu slow, lembut begitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman datang ke pedalaman atau pelosok-pelosok jadi Ponto, pasti teman-teman akan menemukan suara yang menggelegar, suara yang besar. Enggak perlu kawan tuh, padahal sebenarnya tidak marah. Ya, saya apa namanya, saya berani jamin kepada teman-teman sekalian, orang jadi Ponto itu baik-baik, semuanya baik-baik insya Allah, saleh dan soleha. Insya Allah itulah sedikit cerita tentang Jene Ponto, kampung kelahiran saya, tempat kelahiran saya. Ya, sukunya Jene Ponto itu Makassar, ya, Makassar istilahnya. Dan ada juga pernah mengatakan kepada saya bahwa disitulah aslinya bahasa Makassar. Ya. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini video ini menjadi bentuk edukasi kepada kita semua, sehingga kita bisa saling kenal. Ya, kita memperkenal kampung-kampung kita. Ya, kalau teman-teman suka dengan cerita seperti ini, insya Allah mungkin nanti saya akan ceritakan per kampung. Ada misalnya contoh, ada namanya desa Rambak misalnya, desa kecamatan Rumbian misalnya. Saya akan ceritakan bagaimana kisah atau cerita sedikit tentang kecamatan Rumbian misalnya, atau desa Rambak misalnya, atau dusun Lompodepak misalnya. Saya akan ceritakan seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, kita lihat saja tergantung dari view-nya bagaimana. Ya, oke teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan, ada yang tidak sesuai, tidak betul di dalam penyampaian saya tentang Jene Ponto, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.